Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Nahwu Harfi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang amil jawazim. Amil jawazim adalah amil-amil yang berfungsi untuk menjazmkan sebuah fi'il. Jadi apabila ketika sebuah fi'il, tentunya fi'il mudhari', karena hanya fi'il mudhari' yang bisa mu'rab, kemasukan beberapa amil jazim, maka dia akan berubah i'rab menjadi i'rab jazm. Contohnya di sini ada fi'il mudhari' yasma'u. Yasma'u artinya dia mendengar. Ketika kemasukan amil jawazim yang berupa lam, kan menjadi lam yasma'. Yang asalnya yasma'u menjadi yasma', itu karena adanya perubahan i'rab. Begitu juga dengan lafadz aktubu, ketika nanti dia kemasukan amil jazm mungkin berupa lan, berupa lamma, itu juga akan menjadi i'rab jazm, menjadi lamma aktub. Nah, untuk keterangan yang mendetail nanti akan dijelaskan di bawahnya. Di sini huruf-huruf jazm atau amil-amil jazm dijelaskan ada 18. Ada pula di referensi lain itu mengatakan 16 karena penyebutan lam, lamma dan alam dan alamma itu hanya disebutkan satu kali, karena pada hakikatnya amil alam itu merupakan amil lam yang ditambah dengan hamzah istifham. Begitu juga dengan alama, itu merupakan bentukan dari lama yang diberi hamzah istifham. Nah, untuk memudahkan mempelajari amil-amil jawazim ini dibagi menjadi dua. Untuk fi'il mudhari', amil jawazim dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu amil yang hanya menjazmkan satu fi'il dan amil yang menjazmkan dua fi'il. Untuk keterangan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kalimat jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Yang pertama yaitu lam. Amil ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu perintah dan yang kedua yaitu doa. Contoh yang berupa perintah atau lamul amr yaitu liyaqum zaidun. Yang lam berupa doa yaitu liyansur alaina rabbuna. Yang kedua yaitu la yang berarti jangan. Amil ini memiliki dua fungsi, yakni sebagai larangan dan juga doa. Yang pertama yaitu sebagai larangan atau la nahiyah. Contohnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Yang kedua yaitu la sebagai doa. Contohnya la tuhammilna ma la taqata lana. Yang ketiga yaitu lam yang berarti belum atau tidak. Amil ini menjazmkan fi'il mudhari' yang memberikan arti nafi dan membalik zaman. Maksud membalik zaman itu awalnya fi'il mudhari' mempunyai zaman hal atau mustaqbal menjadi zaman madhi. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Yang selanjutnya adalah lamma. Amil ini sama halnya dengan amil lam, yaitu membalik zaman mustaqbal atau hal menjadi madhi. Contohnya yaitu lamma ahfadhu suratal kahfi. Amil yang selanjutnya yaitu alam yang berarti tidakkah atau bukankah. Amil ini merupakan bentukan dari amil lam yang ditambah dengan hamzah istifham. Contohnya yaitu alam nasroh. Dan amil yang terakhir yaitu alamma yang berarti apakah belum atau belumkah. Sama dengan amil alam, amil ini hanya ditambah hamzah istifham. Contohnya yaitu alamma uhsin ilaika. Yang ketiga yaitu
contoh kalimat jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama yaitu in, jika. Yang dimaksud adalah yang bermakna syarat bukannya berupa tambahan atau berasal dari inna yang ringan. Sebagai contoh, in ta'mal tanjah, yang artinya apabila engkau berusaha maka engkau akan berhasil. Yang kedua yaitu itma, ketika. Amil ini berfungsi untuk menggantungkan terjadinya jawab terhadap syarat. Maka jika syaratnya terjadi maka jawabannya juga terjadi. Sebagai contoh, itma tata'allam tataqaddam, ketika kamu berilmu pasti kamu maju. Yang ketiga yaitu ma, apapun. Amil yang dimaksud adalah yang bermakna syarat, bukan yang bermakna istifham masdariyah ataupun nafi. Sebagai contoh, ma taf'al syarran tandam, apapun kejahatan yang kamu lakukan akhirnya akan menyesal. Yang keempat yaitu man, siapapun. Amil yang dimaksud juga merupakan yang bermakna syarat, bukan istifham. Sebagai contoh, mayya'mal su'an yujza bihi, siapapun yang berbuat kejahatan pasti akan mendapatkan balasan. Yang kelima, mahma, setiap kali. Ya, sebagai contoh, mahma taqra'il qur'ana aqra' ma'aka, setiap kali kamu membaca Al-Quran, aku baca juga bersamamu. Keenam, mata, kapan saja. Amil ini menunjukkan makna zaman dan di dalamnya diselipkan makna syarat. Sebagai contoh, mata tadhab adhab, kapan saja kamu pergi pasti aku akan pergi. Yang ketujuh yaitu ayyana, kapanpun. Sebagai contoh, ayyana tahsan sariratuka tuhmat siratuka, kapanpun baik hatimu pasti akan diuji kelakuanmu. Yang kedelapan yaitu aina, dimanapun. Sebagai contoh, aina tadhabil ummu tadhab maryamu ma'ha, dimanapun ibu pergi pasti Maryam pergi bersamanya. Yang kesembilan, anna, kemana saja. Sebagai contoh, anna yadhabil abu yadhab aliyun ma'ahu, kemana saja bapak pergi pasti Ali pergi bersamanya. Yang ke-10 yaitu haitsuma, yang artinya saja bapak pergi pasti Ali pergi bersamanya. Yang ke-10 yaitu haitsuma, yang artinya di mana saja. Sebagai contoh, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan, yang artinya di mana saja kau istiqomah Allah akan memberikan kesuksesan. Yang ke-11 yaitu kefama, bagaimana saja atau bagaimanapun. Sebagai contoh, kaifa tu'amil shadiqaka yu'amilka, bagaimana saja kamu bergaul dengan temanmu maka demikian pula temanmu akan bergaul denganmu. Yang ke-12 yaitu ayun, yang manapun. Sebagai contoh, ayya kitabin taqra' tastafid, buku manapun yang kamu baca pasti akan bermanfaat. Cukup sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.